Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmanda Fadilatus Soleha, NIM 060403211092, kelas MPIC, oleh Bapak Dosen Pengampu Muhammad Salim M.Ak. Apa saja yang akan kita bahas? Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu karya ilmiah, menemukan ide karya tulis ilmiah, menyusun judul karya tulis ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Menurut Wardani, karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Yang kedua, menurut Arifi, menambahkan bahwa karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Syarat-syarat ilmiah. Syarat-syarat ilmiah yang pertama rasional, sistematis, universal, objektif, dan metode. Fungsi dan peran karya tulis ilmiah sebagai dokumen ilmu. Langkah-langkah pembuatan karya tulis ilmiah. Yang pertama, menentukan topik yang jelas batas bidangnya, tempatnya, dan waktunya. Yang kedua, menentukan tujuan atau tema. Yang ketiga, membuat kerangka. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, mengolah dan menyusun data atau kompilasi data. Yang terakhir, menulis laporan. Cara menemukan masalah atau tema karya tulis ilmiah. Yang pertama, membaca karya tulis ilmiah sebelumnya. Yang kedua, mengamati kondisi sekitar. Yang terakhir, berdiskusi. Berapa kriteria dalam memilih masalah? Pertama, pertingkah masalah itu dikemukakan atau dibahas. Yang kedua, menarikkan masalah untuk dibahas itu bagi kita. Yang ketiga, cukupkah pengetahuan, kemampuan, dan sarana yang diperlukan. Yang keempat, mungkinkah atau memudahkan kita memperoleh data atau karena datanya harus akurat. Yang terakhir, masalahnya terlalu luas atau ada keterbatasan waktu. Judul karya tulis ilmiah. Judul harus bisa menggambarkan isi karya tulis ilmiah secara keseluruhan seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik atau subjek area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Latar belakang masalah penelitian akan menjawab semua pertanyaan mengapa why dari judul penelitian kita. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Cara menyusun latar belakang. Bagian pertama adalah di mana kamu menjelaskan tentang masalah yang akan diangkat atau dijelaskan kondisi ideal dan kondisi faktualnya. Kemudian bagian kedua adalah penjelasan mengenai isi yang berupa fakta, data, fenomena, dan pendapat ahli terkait karya ilmiah. Atau dijelaskan pula kelemahan penelitian, tujuan, metode, dan pertanyaan penelitian. Kemudian bagian terakhir berupa saran atau alternatif penyelesaian masalah yang nantinya akan jadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah yang ditulis. Rumusan masalah. Beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, spesifik. Yang kedua, ada unsur kebaruan dan keaslian. Yang ketiga, memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas dalam komunitas ilmiah. Yang terakhir, menarik perhatian. Tujuan perlu diketahui bahwa tujuan penelitian ini ada 3 macam bentuknya. Penelitian biasanya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan yang terakhir yaitu menguji pengetahuan yang ada. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian itu. Sekian, terima kasih.